Silakan. Ya, Ya. ya. Jadi kami ini selama ini menggunakan USD untuk pembelian bahan baku. Nah, sekarang apakah harus mengajukan surat untuk supaya bisa tetap menggunakan USD dalam pembelian bahan baku tersebut atau bagaimana, Pak? Iya, baik, mohon izin saya jawab ya. Silakan. Jadi untuk perusahaannya itu di sektor medium ya Pak berarti? Kayak maaf ya, saya biar pastikan juga, saya itu posisinya spinning Bu, pemintalan benang berarti di medium ya? Oh oke. Jadi di medium ya Pak. Dan Bapak termasuk dalam kawasan berikat, betul? Ya, betul. Apakah sebelumnya memiliki surat penundaan dari Bank Indonesia Pak untuk perusahaan di tempat penimbunan berikat? Kita nggak punya Bu. Cuma dulu kan kita beli dari Indorama. Indoramanya itu kan mempunyai izin ya Bu ya. Kalau kayak gitu tidak bermasalah sih Pak, gitu. Ya. Tidak apa-apa Pak, tidak bermasalah. Itu memang peraturan untuk TPB memang boleh dapat melakukan penjualan dalam dolar seperti itu. Jadi masih diperbolehkan Pak. Ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan perpanjangan kewajiban penggunaan rupiah untuk sektor hulu ya, seperti itu. Jadi saya pastikan ya Bu ya. Iya. Ya, saya pastikan, mohon dikoreksi kalau salah. Jadi saya tidak usah mengajukan permohonan untuk menggunakan falas dalam transaksi jual beli ya Bu ya. Satu itu. Halo Pak, selamat siang. Maaf memotong pembicaraannya. Iya, ya. Jadi ini Pak saya coba tayangin. Kalau untuk kan kebijakan penundaan yang diberikan BI itu kepada beberapa sektor ya Pak, ada TPT dan juga ada TPB. Nah, kalau cakupan transaksi yang diberikan kepada TPB itu seperti ini Pak. Yang pertama, pembayaran atas transaksi jual beli antar pelaku usaha yang memiliki izin TPB. Misalnya atau seandainya Bapak berada di sektor medium dan Bapak mau melakukan transaksi jual beli, itu sama-sama memiliki izin TPB, itu diperbolehkan Pak. Terus untuk pembayaran oleh pelaku usaha yang memiliki izin TPB kepada pemasok yang merupakan pelaku usaha non-TPB, ini juga diperbolehkan. Terus pembayaran oleh pelaku usaha yang memiliki izin TPB kepada pelaku usaha non-TPB atas jasa perakitan. Dan terakhir adalah pembayaran oleh pelaku usaha yang memiliki izin TPB atas pembelian barang milik perusahaan yang berkedudukan di Indonesia yang disimpan di pusat logistik berikat. Ini adalah cangkupan transaksi yang diperbolehkan untuk TPB, Pak. Jadi sebenarnya tekstil itu dia juga dapat izin penundaan sebagai perusahaan tekstil dan juga bisa dapat izin sebagai TPB gitu. Kalau dia memiliki surat keterangan kawasan berikat dari Kementerian Keuangan itu, Pak. Betul, Pak. Jadi untuk pelaku usaha tekstil yang memiliki surat keterangan dari Kementerian Keuangan, surat keterangan kawasan berikat itu dapat mengajukan penundaan dalam hal tempat penimbunan berikat ini, Pak, dan mendapatkan cakupan penundaan seperti yang sudah dijelaskan rekan saya, seperti itu. Ya, artinya kan gini, kita itu kan kawasan berikat, artinya kan sudah mendapat itu ya, sudah mendapat bahwa kita itu izin untuk menggunakan falas dalam transaksi jual belinya, Bu. Kalau misalnya belinya bahan baku ya, bahan baku kita masih bisa menggunakan US dollar. Tapi kalau ya, betul Pak. Ya. Nah, kalau misalnya untuk kita jual jarang sih kalau misalnya kita praktis nggak ada ya kalau ke pelanggan lokal kita menggunakan rupiah semua, Bu. Iya betul Pak. Iya Pak. Jadi seperti yang sudah disampaikan, mungkin kalau Bapak ingin mohon dipastikan lagi Pak, apakah perusahaan Bapak sudah mendapatkan penundaan kewajiban penggunaan rupiah dengan cakupan tempat penimbunan berikat seperti itu. Jika belum dan Bapak ingin mengajukan, Bapak bisa mengajukan ke Bank Indonesia juga. Ya. Nah, itu yang
kami tanyakan, Bu. Kalau misalnya mengajukan seperti apa, caranya bagaimana, nah terus tuh alamatnya kemana gitu, Bu? Iya, nanti bisa kita tulis emailnya ya di kolom chat. Baik, baik. Iya, baik. Baik Nanti ya. tinggal disampaikan saja melalui chat. Ya, Saya mau Melalui bertanya. email. Baik ya. Bu, Silakan. saya Ya, mau silakan. bertanya, kalau untuk transaksi industri hulu ya, untuk pembelian bahan baku, itu tidak harus ke sektor industri lagi kan ya Bu? Kalau ke trading, sepertinya tetap bisa menggunakan penundaan pemakaian rupiah ini. Selama itu pembelian bahan baku, begitu ya Bu? Betul, betul Ibu. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada lagi secara teknisnya biar tidak ada kendala yang ditemui terkait Siapa Pak pertanyaan. Bari? Halo, Halo, silakan. saya Pak Ketut Pak, DPT Kokak. Oh iya, silakan Pak Ketut. Ya. Memang kalau sebelumnya kita nggak ada permohonan penundaan penggunaan rupiah. Cuma ini kan karena kasus sekarang bisa diperpanjang. Nah kalau kasus perusahaan yang sebelumnya tidak memiliki itu bagaimana? Apakah termasuk mengajukan baru atau bagaimana Pak? Mohon maaf Pak, izin menjawab, izin bertanya dulu Pak. Apakah perusahaan Bapak di sektor hulu? Medium Bu, saya tekstil, pemintalan benang. Untuk sektor medium dan hilir tidak perlu mengajukan lagi ya Pak. Namun apabila Bapak di sektor medium ingin melakukan pembelian ke sektor hulu, domestik dan menggunakan falas itu diperbolehkan dan tidak perlu mengajukan lagi ke Bank Indonesia atau mendapat surat dari API gitu Pak, karena nanti yang akan mendapat surat itu pelaku usaha di sektor hulu dan nanti Bapak bisa mengacu ke surat tersebut ketika Bapak ke bank atau membutuhkan dokumentasi seperti itu ya, formalitas bahwa dapat menggunakan falas dalam melakukan pembelian bahan baku. Seperti itu Pak. Berarti sebatas yang bisa kami lakukan sebatas pembelian berarti Bu ya, untuk penjualan berarti penjualan tetap ke dalam rupiah ya Bu ya? Betul sekali Pak. Oke. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Ibu, maaf mengulang Bu, yang tadi. Jadi kalau industri hulu melakukan pembelian bahan baku itu tidak perlu surat penetapan dari BI ya Bu ya? Kalau untuk hulu? Iya. Apakah sebenarnya sih sebelumnya apakah sudah pernah mendapatkan surat penundaan tersebut? Sebenarnya kan gini, kalau untuk industri hulu ada yang sudah, mungkin ada yang sudah dulu pernah mendaftarkan ya penundaan, ada yang memang belum seandainya. Nah, tapi untuk case yang sekarang ini, apakah ini berlaku tanpa surat penetapan dari BI atau memang tetap harus ada surat surat dari BI dulu gitu bahwa industri hulu ini dapat melakukan penundaan gitu Bu? Baik, jadi begini ya Bu, saya ulang lagi, untuk sektor hulu yang sudah mendapatkan surat dari Bank Indonesia itu otomatis sudah diperpanjang. Namun apabila belum, bisa mengacu kepada surat yang API akan berikan nanti. Seperti itu. Apakah cukup jelas? Jelas Bu, terima kasih. Iya. Pak Bari. Ya, silakan Bu. Maaf Pak, jadi untuk nanti di lapangan kami tidak bingung, nanti apakah dari API atau API DKI bagi anggota yang sebelumnya sudah mendapatkan izin penundaan penggunaan valuta asing itu, tetapi sudah expired tanggal 30, akan expired 30 Juni, itu diberikan perpanjangan penundaan sampai Juni 2026 misalnya, dengan kondisi bahwa lawannya itu juga mendapatkan surat izin untuk menggunakan transaksi valuta asing, transaksi domestik menggunakan valuta asing gitu Pak Bari.
Karena terkadang itu kalau kita memang kain, belinya US dollar, ya kan? Terus jadi kain dijual ke perusahaan yang berorientasi ekspor atau yang mempunyai izin juga. Maka kami seharusnya diperkenankan gitu loh. Kalau enggak, jadi tidak imbang, Pak. Ini semata-mata untuk mengurangi risiko foreign exchange loss kayak gitu, Pak. Jadi natural, rupiah, dolar. Begitu Pak Bari, kami sih mohon usul mungkin dari asosiasi memberikan daftar bagi mereka anggota yang sebelumnya sudah mendapatkan surat izin, maka sesuai dengan ini diperpanjang sampai 2026 dengan kondisi demikian gitu. Atau bagaimana? Kalau nggak ada pegangan, bank nggak bisa terima, Pak. Lah ini kan udah expired tanggal 30 Juni 2021. Kalau kami hanya menjelaskan secara lisan, mereka nggak bisa terima. Paling nggak ada pegangan dari pihak lain gitu, yang mengacu pada ketentuan dari Bank Indonesia sebagaimana tadi sudah disampaikan gitu Pak Bari. Ya baik Bu, mungkin dari asosiasi bisa buatkan. Jadi saya kasih contoh ke Bapak tadi, contoh surat dari APSIVI Pak. Paling enggak itu ada pegangan di mana di situ tercantum anggota-anggotanya yang mendapatkan perpanjangan itu mungkin sudah cukup buat bank. Kalau enggak agak susah. Terima kasih ya Pak Bari, maaf. Ya baik Bu. Ya kami akan siapkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi yang perlu disampaikan. Pak Bari menegaskan lagi nih Pak Bari dan Ibu dari BI ya. Jadi yang anggota kita yang sebelumnya sudah mendapat izin penggunaan dolar itu otomatis diperpanjang atau bagaimana? Khusus untuk sektor hulu otomatis diperpanjang, Pak. Untuk yang medium dan hilir bagaimana, Bu? Kecuali yang di luar KAPU? Tidak diperpanjang. Oh, jadi mereka tidak bisa melakukan lagi tidak dapat lagi izin seperti dulu ya? Kecuali dia beli dari hulu atau dari kawasan berikat begitu ya? Betul. Lalu ini saya mau menjawab yang ada di chat ini ya. Bapak Hidayat PTDR mau tanya, PTDR selama ini membeli bahan baku dari Indorama pakai USD. Ini apakah harus mengajukan izin? Sebenarnya untuk perusahaan yang memiliki surat keterangan dari Kementerian Keuangan, surat keterangan kawasan berikat, itu sudah tidak perlu lagi untuk mengajukan ke Bank Indonesia untuk izinnya. Oh baik Bu, jadi kita yang sudah punya skep dari itu ya, bea cukai ya Bu ya? Kementerian Keuangan ya Pak, betul. Keuangan? Iya, itu tidak perlu. Nah kalau kita sudah kawasan berikat, artinya tidak perlu mengajukan lagi ya Bu ya? Udah otomatis untuk pembelian bahan baku sudah tidak ada masalah dengan menggunakan US dollar valuta asing ya Bu ya? Betul Pak, itu baik. Sudah tidak perlu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Iya. Ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau masih ada Bu, silakan ada pertanyaan lagi. Baik Pak, saya coba itu ya Pak ya, bukan bertanya, ini permohonan Pak. Iya silakan. Jadi kami mohon untuk misalnya tadi statement yang bahwa yang sudah punya skep atau kawasan berikat, biar kalau ada berbentuk edaran atau pegangan ya Pak, jadi buat pegangan kami, bahwa kami ini untuk kawasan berikat sudah tidak perlu mengajukan lagi surat ya, bahwa itu udah sah gitu Pak. Bisa ada edaran atau katakanlah dari API maupun dari dari API sih mungkin bisa buatkan edarannya kan ya. Tadi kita sudah sama-sama dengar dari BI yang mereka juga sudah menyampaikan dan mungkin untuk biar ada pegangan dari perusahaan anggota masing-masing mungkin dari API saja yang buatkan dari API. Ya, ditunggu ya Pak ya. Oke baik. Sama
PT Dasar Rukun, Pak Bari. Pak Bari, mohon izin menjawab pertanyaan Pak Sun Hong di chat. Oh iya, ya. silakan. Iya, jadi pertanyaannya itu, perusahaannya itu merupakan penyedia mesin tekstil ya? Oh iya, ada ya mesin juga. Iya, ya. betul, mesin ya. Apakah harus menggunakan rupiah atau bagaimana gitu ya? Nah, sebenarnya transaksi yang dimaksud itu yang dikecualikan atau ditunda untuk dapat menggunakan falas itu berlaku untuk barang-barang yang digunakan sebagai bahan baku dan atau alat produksi seperti mesin dan spare parts. Namun tidak termasuk transaksi untuk kegiatan pendukung seperti biaya tenaga kerja asing, biaya sewa gedung, rumah tinggal, kendaraan, biaya utilities, biaya catering, dan biaya terkait kegiatan operasional pendukung lainnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak, untuk alat produksi seperti mesin dan spare parts itu masih boleh dibeli menggunakan falas, khusus untuk sektor hulu ya Pak. Bu, mohon diulang sekali lagi Bu, maaf. Jadi untuk penundaan kewajiban penggunaan rupiah di sektor TPT ini, hulu TPT itu khusus untuk sebentar ya, transaksi pembelian bahan baku dan penjualan produk dari pelaku usaha di industri hulu kepada pelaku usaha di industri TPT lainnya. Nah, transaksi tersebut juga mencakup untuk bahan baku dan atau alat produksi seperti mesin dan spare parts. Namun tidak termasuk untuk kegiatan pendukung seperti biaya tenaga kerja asing, biaya sewa gedung, rumah tinggal dan kendaraan, biaya utilities, dan biaya catering, dan biaya terkait kegiatan operasional pendukung lainnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan secara teknis? Ibu Erlin, masih ada yang ditanyakan Ibu Erlin? Bagi saya sih menyampaikan permohonan aja nih Pak Bari. Okay. Karena hilir misalnya kain pun, dia juga bisa, kadang-kadang kalau pelanggan kita itu perusahaan garment, mereka kan income-nya dalam US dollar. Mereka memilih membeli dalam US dollar meskipun di domestik untuk kain yang diperlukan. Begitu Pak Bari. Ya, tapi kan mungkin itu Bu ya, untuk ekspor kan kain yang dimaksud itu. Iya, ya kalau itu pasti export oriented, revenue dalam US dollar gitu Pak. Ya. Jadi saya hanya saran supaya tidak membingungkan bagi anggota yang dulu sudah pernah mendapatkan izin menggunakan valuta asing untuk transaksi domestik, perpanjang sama seperti yang lain. Jangan hanya hulu saja, karena hulu memang dia pasti waktu itu penjelasan mungkin Pak Bari ingat ya beberapa tahun yang lalu kita ketemu di API dulu dengan BI juga. Iya, itu kan APSIVI dia menyampaikan bahwa dia import untuk nylon chip atau polyester chip. Jadi dia untuk mengurangi forex exposure, dia minta diizinkan untuk menjual dalam US dollar. Kemudian kami dari API kan bagaimana nasib kami kalau kami beli dalam US dollar, entah import maupun domestik, dari benang, bahan baku kan, menjadi kain. Nah, untuk pembeli yang mereka kadang-kadang saya mau dalam US dollar saja, yang export oriented, supaya tidak ada forex exposure. Nah, mohon agar kami juga diperkenankan untuk menjual di dalam US dollar, khusus kepada si pembeli yang sudah mendapatkan izin gitu Pak Bari. Jadi dengan kata lain, bagi anggota API yang sudah mendapatkan izin menggunakan valuta asing, sementara kan itu perpanjangan sampai 2026, ya diperpanjang dulu supaya kita tidak kehilangan order kalau maaf kami tidak bisa karena nggak ada izinnya. Nah itu kan artinya kami kehilangan order untuk bisa menjual kain kami, gitu Pak Bari. Jadi begitu saja sih Pak.
yang saya usulkan. Kalau enggak jadi bingung. Betul, Karena Bu. kondisi sekarang kan kita tidak bisa langsung datang untuk approach seperti APSIVI menjelaskan industri tekstil ini sebenarnya apa gitu kan. Dari upstream sampai ke garment gitu loh. Jadi mohon mungkin dari asosiasi menjembatani masalah ini Pak, disimplify saja. Yang sudah mendapatkan izin ya udah perpanjang dulu sementara supaya tidak kehilangan order. Dan untuk perpanjangan itu misalnya dari asosiasi tolong berikan semacam surat atau keterangan supaya kami bisa mendapatkan pegangan apabila bank menanyakan. Bank akan tanya, memang kamu dapat izin untuk melakukan transaksi dalam US dollar gitu. Tidak ada ketakutan karena kami juga tetap gencar untuk menjual di dalam domestik dalam rupiah supaya rupiah itu tetap menjadi apa ya, kuat di dalam negeri sendiri. Tetapi apabila ada pembeli yang minta dalam US dollar karena dia export oriented, perkenankanlah kami gitu loh. Ini bukan permohonan baru ya Pak ya, tetapi yang sudah kami dapat, yang saya sudah sampaikan juga ke Pak Bahari. Jadi supaya jelas aja, pasti nanti pimpinan menanyakan, jadi bagaimana kalau yang Primara Juli sudah dapat keterangan dari APSIVI, bagaimana dengan PT Eversentex gitu loh. Jadi mohon mungkin dari asosiasi bisa menjembatani lah, memberikan pengertian. Baik Bu, baik Bu. BI Pak. Karena kalau tadi kan ada statement, oh tidak, untuk hilir tidak diperkenan, tapi diperkenan dengan catatan. Itu udah jelas kan Pak, yang tanda silang 2 tadi kan? Ya. Export oriented. Jadi lawannya, sepanjang lawan atau si pembeli itu mempunyai surat izin untuk penundaan ya, untuk melakukan apa namanya transaksi domestik dalam US dollar, berarti boleh gitu loh. Harusnya Bu ya. Kalau enggak jadi unfair dong, kita belinya dalam US dollar, tapi ketika ada kesempatan untuk menjual dalam US dollar, nggak boleh gitu loh. Jadi imbang gitu Pak. Mungkin Pak Bahari bisa recall waktu dulu kami ke Bank Indonesia ya Pak ya? Betul, betul. Jadi dulu itu tahun 2017, pertama kali aturan ini ditunda karena memang kondisi perusahaan tekstil itu tidak bisa dipaksakan. Maka BI saat itu tahun 2017, BI dengan API Jakarta bersama-sama Ibu Erlin, juga Pak Irwandi, Pak Pongnugroho di API, sosialisasi dengan anggota. Saat itu memang sudah diceritakan semua kondisi di anggota API. Nah, dari kondisi itu kemudian ditundalah beberapa kondisi sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang Ibu Erlin tadi sampaikan itu betul, karena apa yang saat itu diserap oleh Bank Indonesia kemudian ditunda dalam peraturan itu, sehingga selama itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin permintaan dari API, Ibu Chandra mungkin juga secara resmi akan disampaikan ke BI bahwa seperti yang disampaikan tadi Ibu Erlin, yang sebelumnya sudah mendapatkan penundaan karena memang kondisinya sudah dibahas dulu dengan BI, agar diperpanjang lagi. Mungkin singkatnya seperti itu Ibu Erlin ya? Iya betul Pak, betul. Terima kasih Pak Bahari. Supaya kami tidak kehilangan kesempatan untuk menjual apabila ada yang membeli dalam US dollar. Iya, karena betul. Karena kan itu memang sudah dibedah dulu siapa-siapa yang berhak, itu memang sudah dilihat kondisinya saat itu dan disepakati perpanjangannya tahun 2007 Juni tahun 2021. Saat itu kita ketemu 2017. Nah, memang selama itu kita belum ada pertemuan lagi dengan Bank Indonesia, dan untuk itu saya berusaha untuk bisa bicara hari ini Bu, karena kita sekarang sudah Juni 2021 sesuai janji kita dulu di tahun 2017. Ya, baik. Kita dulu sudah berjanji, kita sama-sama, bahwa nanti kita lihat apakah di 2021 itu, tapi memang kondisinya sama dengan dulu, memang kondisi-kondisi tertentu itu tidak bisa, sehingga memang sangat ideal sekali kalau apa yang tadi disampaikan Ibu Erlin yang sudah mendapatkan itu otomatis harusnya perpanjangan. Saya pikir seperti itu. Ya, Bu. Makasih Pak. Chandra juga mungkin bisa mengklarifikasi. Baik Pak, sebelumnya
saya sampaikan lagi ya Pak, keputusan dari Bank Indonesia yang telah melakukan perpanjangan di sektor hulu itu sebelumnya sudah kami lakukan asesmen ya, yang cukup lama. Kami telah berdiskusi juga dengan Kementerian Perindustrian. Waktu itu kami berdiskusi dengan Pak Jemi ya dari API juga untuk dan juga APSIVI waktu itu untuk membahas sektor mana saja sih yang masih memerlukan perpanjangan penundaan kewajiban penggunaan rupiah. Nah dari situlah akhirnya kami mendapatkan konklusi bahwa sektor hulu yang memerlukan perpanjangan tersebut. Seperti itu Pak. Sekian. Mungkin kalau untuk kasusnya Ibu tadi yang sudah disampaikan itu betul, dan sebenarnya ketika ingin melakukan transaksi menggunakan US dollar itu bisa dicek dulu ke perusahaannya, apakah perusahaan tersebut memiliki penundaan kewajiban penggunaan rupiah nih untuk transaksi jual beli. Kalau sudah punya, misalnya Ibu di sektor medium atau hilir tidak memiliki, namun pelaku usahanya itu memiliki, misalnya dia memiliki surat dari BI terkait penundaan kewajiban penggunaan rupiah, itu masih bisa melakukan transaksi tersebut falas gitu, mengacu dari surat perusahaan yang melakukan transaksi tersebut gitu. Sekian ya Pak, semoga jelas dari kami. Baik Bu. Pak Bari. Silakan Pak. Ya, makasih. Bu Chandra dan Bu Dina dari BI ya. Karena kondisi sekarang itu adalah kondisi darurat dengan terutama adanya COVID dan segala macamnya. Kita melihat bahwa anggota kita yang diberikan dispensasi sebelumnya bisa menggunakan kesempatan itu seperti normal biasa. Dan kondisi sekarang juga masih dibutuhkan. Mungkin kami mengusulkan di antara pengusaha-pengusaha anggota kami, mungkin tidak semua juga, tergantunglah nanti itu, bisa kita usulkan dapat dispensasi dari BI yang dapat digunakan kepada partner bisnisnya yang di luar, bahwa dia mendapat dispensasi dengan surat yang diberikan pada masing-masing PT yang kami usulkan dari API. Mungkin Ibu Dina dan Ibu Chandra bawa kepada otorisasi BI, keputusan yang tadinya dibicarakan dengan pihaknya Departemen Perindustrian, pilih sektor hulu, dengan adanya APSIVI itu otomatis dia memperjuangkan anggotanya yang di hulu. Kalau kami dari API yang mempunyai surutnya sektor hulu sampai hilir, seperti Ibu ketahui, hulu itu pertama adalah kimianya APSIVI itu, atau kapas, kebunnya kapas. Kemudian masuk ke spinning, weaving, dyeing, printing, rajut, dan kemudian garment. Semuanya terintegrasi itu Bu, industri itu. Jadi kalau Ibu pilih-pilih, diberjuang dengan ACV yang memperjuangkan industrinya dia gitu. Tapi kalau saya melihat secara dikotominya semua menurut, sebetulnya hulu hilir dari tekstil itu ya seperti kami ini Bu. Di kawasan ekonomi khusus, kenapa kita masukkan kawasan ekonomi khusus masuk usulan ke pemerintah itu? Agar semua terhimpun di sana, diberi kemudahan. Yang ada dalam kawasan itu tidak lagi ada pajak diantaranya kalau dia berusaha per sektor ada di luar, misalnya spinning dengan weaving. Kalau antar dia itu di luar kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, dia harus bayar pajak di antara transaksi berdua. Tapi kalau dalam kawasan itu tidak, dia dapat dispensasi. Jadi saya maksud kayak contoh seperti itu, BI bisa memberikan fasilitas atau dispensasi kepada anggota kami yang masih membutuhkan dispensasi untuk menggunakan mata uang asing demikian. Supaya ordernya tidak yang sudah disepakati, sudah punya itu tidak otomatis dimatikan begitu Bu. Mungkin usulan saya demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwandi untuk masukannya akan saya sampaikan. Tapi saya ingin mengklarifikasi ya bahwa waktu kami melakukan asesmen, kami tidak hanya berdiskusi dengan Kemenparin dan APSIVI saja. Waktu itu kami juga telah mengundang dan berbicara bahkan melakukan Zoom meeting dengan Pak Jemi.
dari API. Waktu itu beliau juga menyampaikan bahwa sebenarnya yang masih membutuhkan perpanjangan adalah sektor hulu, seperti itu Pak. Dan di akhir-akhir juga kami sudah reconfirm lagi Pak. Kami sudah reconfirm lagi, apa benar Pak hanya hulu saja? Ya betul. Waktu itu dari API pun sudah setuju. Juga dari Kemenperin juga hanya menyampaikan surat rekomendasi bahwa yang ingin diperpanjang hanya sektor hulu. Namun dari kami mengerti situasi medium dan hilir dan proses bisnis yang sebenarnya satu ya Pak. Jadi saling berkaitan, itu kami mengerti. Maka dari itu kami memberikan kelonggaran bahwa dari sektor hulu itu dapat menjual bahan bakunya ke sektor lainnya gitu di TPT. Seperti itu Pak. Dan untuk sektor medium dan hilir pun masih bisa melakukan transaksi menggunakan falas dengan catatan pelaku usahanya itu memiliki penundaan, maksudnya end usernya ini memiliki penundaan kewajiban penggunaan rupiah dari Bank Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya itu dia Bu, yang saya tangkap itu adalah memberikan penundaan itu tadi. Jadi seperti Ibu diskusi dengan kita sekarang ini, kami juga menyadari, misalnya Pak Jemi sebagai Ketua Umum kita, mungkin juga di antara kita, anggota-anggota yang ada sekarang, kan merasakan kebutuhan itu ternyata masih ada Bu. Karena itu kita adakan seperti Zoom meeting demikian, adalah usulan kita bahas bersama ini, dan kita menerimakan masukan-masukan dari anggota juga. Ini yang kami lemparkan kepada Ibu, agar namanya penundaan itu kepada perusahaan yang membutuhkan diberikan dispensasi. Gitu. Jadi seperti dia perjuangkan, mungkin dari asosiasi itu anggotanya kan sangat banyak, luar biasa Bu, dahulu hilir itu. Kalau hanya diperjuangkan di hulunya saja, di hilirnya dibiarkan bergelimpang gitu, ya nggak ada gunanya Bu. Jadi juga si hulu, dia tahu diri lah, dia berjuangkan seperti dia untuk bisa dagang ke dalam negeri, iya. Tapi kan nggak semua produknya hulu itu ada yang ada dibutuhkan di dalam negeri di sektor hilir. Bukan otomatis sektor hilir itu tutup. Misalnya, saya lihat ya produksi jenisnya daripada sektor hulu itu, jenis apa saja yang dibutuhkan di medium dan di hilir. Otomatis itu nggak klop itu Bu. Misalnya di nomor benang aja, stapel aja, jumlah kapas tertentu aja, itu juga berbeda-beda. Begitu juga sektor hulu. Kalau hulu juga nggak bisa diperjuangkan, hanya itu. Mungkin diskusi Bu dengan pendustrian dan segala macam, iya. Tapi realitanya anggota kami di sektor hilir, ya terutama yang membutuhkan bahan baku yang cepat juga disediakan dan masih membutuhkan itu, Bu. Itu yang kita usulkan. Jadi kalau Ibu bilang seperti itu adalah penundaan kepada BI, saya mohon itu aja. Kami akan bikin surat, kalau Ibu berkenan, Ibu Chandra dan Bu Dina, untuk disampaikan bahwa dari anggota kami asosiasi masih ada yang membutuhkan demikian gitu, Bu. Kira-kira begitu. Baik Pak, kami terima, nanti suratnya dapat disampaikan aja ke email saya, nanti akan saya kirimkan email saya ke Pak Bahari ya, terkait permohonan tersebut. Mungkin bisa dibuatkan list saja Pak, anggota yang termasuk ke dalam sektor medium dan sektor hilir yang masih membutuhkan penundaan itu siapa saja, bisa di list namanya, nama perusahaannya, dan alasannya Pak, karena kami membutuhkan mengapa sih mereka masih membutuhkan menggunakan falas, memang transaksinya ke siapa, seperti itu Pak. Itu yang kita butuhkan. Jadi nanti kami bisa bantu dari pihak kami, seperti itu Pak. Oke, ya terima kasih Bu Chandra, Bu Dina atas perhatiannya. Kami sangat berharap bantuan demikian. Terima kasih Bu. Iya, sama Pak. Ya, terima kasih ya, kami juga mengharapkan jawaban itu dari Bu Chandra. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada lagi? Dibuka kesempatan beberapa, kayaknya juga sudah cukup komprehensif apa yang kita diskusikan. Namun kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Ibu Siti, Kreasi Indah Busana, bagaimana Ibu, ada yang perlu disampaikan? Tidak ada Pak, sudah cukup jelas. Ya, makasih. Terima kasih.
Karena kami kawasan berikat, jadinya tidak terpengaruh. Oke, bagus ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada lagi? Dibuka kesempatan beberapa, kayaknya juga sudah cukup komprehensif apa yang kita diskusikan. Namun kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, silakan Bapak Ibu.